Ini ya. Ya. Gimana kabarnya Mas? Sekarang kegiatannya apa ya Mas? Masih Ini aja ada transfer. masih seputar-seputar apa ya? Ya habitat kita lah. Paling di dunia entertain. Saya mau masuk politik juga udah kalah pinter sama yang lain-lain. Kenapa Mas? Ya? Nggak mau masuk ke politik? Enggak lah. Enggak, kita menghibur aja coy. Karena kalau kita udah masuk ke ranah politik ini kan ada yang kecewa, ada yang disenangkan, ya kan. Tapi kalau menghibur itu kan ikhlas total, pure menghibur. Walaupun kita dalam kondisi sakit, tapi kan nggak ada yang tersakiti. Mas, kan dalam awal ini artinya kemarin sempat yang kejadian itu, artinya mungkin Mas Polo kurang kerjaan kah atau emang ada sih tapi tidak, orang-orang tidak tahu gitu. Apa tuh? Maksudnya kan dulu masalah Mas Polo kan ada tuh, mungkin orang takut lagi nggak ada Mas Polo untuk tampil lagi. Oh enggak. Begini, apapun kendalanya ketika kita membentuk diri menjadi sebuah kualitas, ya kan? Orang sekarang kan udah cerdas, dia tidak mau melihat masa lalu, mau apapun buruknya masa lalu. Ketika kita memang berkarya untuk yang positif dan baik, dan memang hasilnya juga baik, ya pasti terjual. Tapi sempat nggak sih Mas pada saat itu orang keluar itu kan kadang-kadang mencari kerjaan itu susah. Menghubungi teman-teman juga kadang-kadang nggak, walaupun sahabat juga nggak mau juga menghubungi Mas Polo. Sempat terjadi seperti itu Mas? Saya nggak ngalamin itu. Oh, tapi bagus semua. Baik-baik aja. Artinya apa? Justru malah ketika saya baru keluar, itu job mengalir luar biasa. Entah karena mereka melihat secara momentum itu adalah sebuah nilai jual. Ini zaman kan udah industri kalau bicara soal berkesenian dan budaya. Jadi ya kecerdasan mereka para penyedia acara itu memanfaatkan talent-talent seperti saya pada waktu itu kan ya, mereka cerdas. Jadi memerankan momentum saya yang baru keluar seolah rapuh, seolah miskin, tapi benar sebetulnya emang miskin dan rapuh. Ya situasi itu saya sambut, artinya ya saya harus konsisten meninggalkan masa lalu untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Tapi kan biasanya candaan di panggung itu kan kadang-kadang menyinggung masa lalu lagi nih. Apa Mas tersinggung nggak sih kadang-kadang sebelum panggung itu lama jangan ke situ lagi ya? Seperti itu nggak sih Mas kalau di panggung? Ada. Malah ketika yang kira-kira ada bersinggungan dengan masa lalu, itu menjadi semacam joke ya. Ya kayak contoh misalnya Tesi nanya saya, "Lo gimana? Sudah selesai semuanya?" "Sudah selesai, rumah selesai, mobil selesai." Contoh itu. Terus yang kedua, "Tapi masih make?" "Enggak, saya sekarang udah nggak make, tapi saya sekarang jualan." Ya itu sampai di atas panggung pun ketika kita off air misalnya di depan aparat atau apa, saya pakai joke itu gitu loh. Artinya selain secara pribadi lebih menggali ingatan hati untuk tidak itu semua lagi, ya kan? Ini kan bahasa yang apa ya, menggelitik, tapi harus kita luruskan. Aku sekarang memang jualan, tapi jual jasa menghibur dan lain sebagainya. Harus cerdas Mas sekarang ini, karena masyarakat kita sekarang juga semakin cerdas, ya kan? Segala sesuatunya harus semakin baik. Tapi ada usaha samping nggak sih Mas, mungkin jual soto atau jual apa gitu, makanan khas daerah? Tadinya saya malah mau jual Siti. Cuman karena bihunnya beda, ya kan? Kalau soto kan bihunnya putih, nah kalau Siti bihunnya kan beda. Bercanda, just joking-nya. Artinya ya begini, saya nggak mau melacur, ya sudah, saya harus bersyukur dengan apa yang saya bisa kerjakan, itu aja. Lebih kita kali lagi,
Karena ketika kita mendua, belum tentu kita punya kesanggupan yang porsinya sama. Ya kan, daripada nanti salah satu terkalahkan dan akhirnya gagal atau kecewa kan gak enak. Ya udah ada aja kita mengalir jalan. Itu bro. Oke. Mas Polo, ini kan di tahun politik nih. Artinya bagaimana menyikapi di tahun politik ini yang mana ada gembos, ada info-info akan terjadi rusuh nih, ya kan? Kalau memang antara kemenangan A dan B ini gitu. Ya, gonjang ganjingnya politik kan punya panggung sendiri, ya kan? Saya juga punya panggung sendiri. Ranah dan panggung saya kan menghibur. Jadi apapun pergolakannya ketika kita bicara politik itu bukan ranah saya untuk bahas soal itu. Kembali seperti di awal saya katakan, tanggung jawab saya itu menghibur. Ya, itu aja. Nggak usah mikirin. Karena kalau orang menghibur itu ibadah dan ikhlas. Iya. Nggak ada yang kita sakiti, nggak ada yang kita kecewain. Ya kan, namanya menghibur kok. Nah, mungkin kalau misalnya tahu terjadi ada chaos, malah mungkin nanti pelawak dibutuhkan supaya ngademin suasana. Tapi jangan sampai lah, ya kan? Apapun yang terjadi, peristiwa 5 tahun sekali ini kan hanya sebuah hanya sebuah bagian dari cara berdemokrasi. Kalau sampai harus ada perang saudara, hanya sekedar mempertahankan ego dan idealis, buat apa? Ya kan? Itu. Toh kalau kita masyarakat ini kan juga siapapun pemimpinnya juga tetap kan apa yang kita kerjakan ya sebagaimana pelawak ya pelawak, petani ya petani, ya kan. Cuman kita berharapnya ketika muncul pemimpin yang baru, apa yang kita kerjakan akan menjadi lebih baik. Kan itu aja sebetulnya. Lah ngapain kita mesti ikut gonjang-ganjing berantem atau ribut atau perang? Kalau sama orang lain, nah monggo lah, ya kan. Bicara negara dan bangsa kalau memang harus kita pertahankan, misalnya ada intervensi bangsa atau negara lain, nah itu lain soal, tanah tumpah darahku masalahnya, ya kan. Tapi kalau dengan saudara sendiri nyari apa, ya kan? Gitu. Oke. Baik, Mas Polo, ini harapan ke depan seperti apa nih, Mas? Siapapun pemimpinnya, rakyat itu hanya butuh baik, sehat, makmur, sejahtera, aman. Rakyat cuma butuh itu, nggak butuh yang lain-lain.